وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Ya Allah, sampaikan sholawat salam rindu kami kepada kekasih-Mu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah dan ibu kami kelak di akhirat-Mu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga, bisa bersanding dengan orang-orang yang Engkau kasihi. Rabbana taqabbal mahabbatana ila Rasulika karim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap pengurus Majelis Taklim Khairatul Nisa, Mbak Maya, ada Mbak Yuli, juga Mbak yang lain lagi di belakang. Lagi sibuk. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu tanpa mewakili rasa hormat kami. Juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, berkat izin dan irodahnya pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ilmu ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada hari ini kita akan bicara atau akan membahas tentang kedudukan anak dan persoalan-persoalan di seputar anak. Kita akan melihat dari perspektif Al-Quran ya. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran tema anak itu menjadi tema yang sangat penting, yang sangat menarik. Bahkan tema anak itu menjadi trending topik dalam Al-Quran. Kenapa? Karena menurut Al-Quran, anak-anak kita itu lebih dari harta benda. Anak-anak kita itu lebih dari kekayaan. Bahkan anak-anak itu merupakan investasi akhir buat orang tua. Sehingga di dalam Al-Quran salah satu doa yang direkam secara khusus itu doa kita anak. Doanya siapa di dalam Al-Quran? Seorang nabi yang meminta anak puluhan tahun. Akhirnya Allah berikan anak di usia yang sudah sepuh, yang sudah tua renta. Nabi siapa? Zakaria. Nabi siapa? Yang yakin, gak susah setengah. Ya. Salah juga nggak apa-apa kan ya? Nabi siapa? Zakaria. Iya benar. Ya, 100 bapak ya. Cuma masih setengah-setengah. Saya lihat mulutnya belum ya, belum apa terbuka lebar ya. Takut salah. Ini direkam dalam Quran. Doa Nabi Zakaria. Coba dibuka.
di surat Maryam. Ya, surat apa? Maryam. Surat 19 ayat 1 sampai 6. Kalau mau konkret sampai 7, tapi kita lihat 1 sampai 6 aja. Coba. Nanti saya mohon dibaca terjemahnya ya. Saya akan bacakan dulu ayatnya. Surat Maryam surat 19 1 sampai 6 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. صدق الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu." Sadaqallahul. Bapak Ibu sekalian, ini adalah bukti ya bahwa betapa anak itu sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan manusia. Coba kalau Bapak Ibu renung ayat tadi ya, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan nidaan khafiyah. Apa nidaan khafiyah? Berdoa dengan suara yang lirik. Ini menjadi tuntunan doa dalam Quran. Jadi tidak perlu doa itu teriak-teriak sampai satu RW kedengaran semua. Ya, menurut Quran berdoa itu nidaan khafiyah, mengikuti cara Nabi Zakaria berdoa. Kemudian Nabi Zakaria curhat dulu kepada Allah sebelum menyampaikan ungkapan-ungkapan doa. Apa curhatan Nabi Zakaria? Ya Allah, dengkulku telah loyo, ubanku telah tumbuh. Berarti Nabi Zakaria sudah tua. Tetapi ya Allah, aku tidak pernah jenuh dan bosan dalam berdoa. Syarat kedua, doa menurut Quran yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, doa itu nggak boleh jenuh. Ya, suaranya lirik, kemudian jangan jenuh. Ya, terus kita berdoa. Gaspol, apa itu? Gaspol. Jangan ada kata, aku sudah berdoa nih sekian lama, kayaknya nggak dikabulkan. Ya sudah, sekarang aku stop aja. Siapa tahu di saat kita stop itu Allah akan mengabulkan. Kan kita nggak tahu kan, detik keberapa, menit keberapa, kapan waktunya doa kita itu dijawab oleh Allah. Kan kewajiban kita hanya wajib berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam. Itu surat 40 surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat yang ke-60. Berdoalah kepadaku, kata Allah, istajib lakum, pasti aku akan kabulkan. Jadi tidak ada doa sia-sia.
Ya, kalaupun ibu minta sesuatu di dunia nggak dikabulkan, karena doa itu ibadah, nanti dikabulkannya di akhirat berupa surga. Apa ruginya? Ya, karena doa itu buat ibadah. Doa itu ibadah. Semakin banyak berdoa berarti semakin banyak ibadah. Semakin banyak beribadah akan semakin banyak pahala di hadapan Allah. Jadi jangan merasa, wah aku minta, kenapa nggak dikasih sekarang? Kita kewajiban hanya berusaha saja. Kita nggak pernah wajib berhasil, karena berhasil itu nanti dia Allah. Ya, itulah doa Nabi Zakaria dengan curhatan. Ya, jadi doa nggak boleh jenuh, nggak boleh bosan. Lalu Nabi Zakaria melanjutkan, wa inni khiftul mawali. Kami khawatir ya Allah, kalau kami meninggal dunia, maksudnya Nabi Zakaria meninggal dengan istrinya, kemudian tidak meninggalkan anak. Nanti siapa yang mewarisi agamaku? Siapa yang melanjutkan perjuanganku? Apa yang terjadi dengan doa Nabi Zakaria itu langsung dikabulkan oleh Allah. Padahal istrinya Nabi Zakaria pada saat itu dalam keadaan mandul. Kalau istri mandul, logikanya bisa punya anak, bisa punya anak. Sudah istrinya mandul, Nabi Zakaria sudah sangat tua, S3, sangat sepuh sekali. Logikanya, kalau Nabi Zakaria mau dikasih anak, kenapa nggak di usia muda? Berarti sejak Nabi Zakaria di usia masih muda, di saat Nabi Zakaria sudah menikah, itu doa Nabi Zakaria selalu meminta keturunan, selalu minta sampai akhirnya Allah itu melihatkan kemahakuasaannya, Allah melihatkan kemahabesarannya. Apa catatan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zakaria ini? Ya, kisah yang bisa kita ambil dari sejarah Nabi Zakaria alaihissalam, bahwa doa itu bisa menembus batas. Apa yang tidak mungkin menurut akal kita, dengan doa itu bisa menjadi mungkin. Maka jangan pernah kita menganggap sepele dengan doa. Ya, jadi jangan pernah kita itu menyepelekan doa. Ya, karena doa itu menggedor pintu langit. Ya, hari ini kita bisa jadi orang yang baik, hari ini kita jadi orang yang berhasil, itu sebetulnya bukan karena kompetensi diri kita, bukan karena keberhasilan kita, itu semuanya karena pertolongan Allah. Maka terus kita gedor langit, kita terus mohon pertolongan kepada Allah. Bahkan di dalam surat 40 ayat 60 tadi, orang yang tidak berdoa itu dikategorikan orang yang sombong di hadapan Allah. Ya, loh kenapa sih Pak Ustadz orang yang tidak berdoa dikatakan sombong? Orang yang tidak berdoa dikatakan sombong karena orang itu nggak butuh Allah, itu sombong. Ya, jadi sombongnya orang yang tidak berdoa itu karena dia nggak butuh Allah. Dia merasa bisa ini, bisa itu, bisa melakukan apa saja itu karena usahanya. Padahal apapun yang kita lakukan itu semuanya sesungguhnya atas izin Allah. Jangankan sesuatu yang terjadi pada diri kita manusia, daun yang jatuh dari ranting pohon sekalipun itu pun jatuh atas izin Allah. Tidak ada jatuh karena kebetulan. Jadi dalam konteks keimanan tidak ada bahasa kebetulan. Maka jangan dikit ngomong kebetulan. Ya, kok tumben ibu pagi-pagi bisa ngaji? Jangan jawabannya kebetulan Pak Ustadz untukku kosong. Ada yang suka begitu? Mana orangnya? Tolong foto. Ya. Kebetulan badanku sehat, maka saya bisa ngaji. Padahal faktanya, kalau kan waktu kosong dan badan sehat, di luar sana banyak orang yang lebih kosong waktunya. Kenapa diajak ngaji susah? Diajak ngaji jawabannya selalu insya Allah terus-terusan dari tahun 2000 sampai padahal waktunya kosong. Berarti nggak ada faktor kebetulan. Kebetulan badanku sehat, maka saya bisa ngaji. Di luar sana juga banyak yang lebih sehat. Jadi bukan kebetulan.
Semuanya yang terjadi dalam hidup ini itu ada ketetapan Allah. Ya, semua yang terjadi dalam hidup ini mengikuti gerakan gelombang takdir Allah Subhanahu. Maka sebelum kita memulai apapun ikhtiar kita, maka sebaiknya Allah kita dulukan, doa kita panjatkan. Ya, jangan ikhtiar dulu, jangan usaha yang nyata dulu, lalu Allah seolah-olah ntar aja deh. Enggak, dulukan Allah. Makanya kenapa di saat sholat bacaan yang lebih banyak dianjurkan, diwajibkan untuk dibaca di saat sholat adalah bacaan takbir. Ya, Allahu Akbar, mau rukuk Allahu Akbar, bangun rukuk, mau sujud Allahu Akbar, bangun Allahu Akbar. Pesan Allahu Akbar itu apa? Pesan Allahu Akbar supaya kita mengakbarkan Allah. Kata mengakbar, kalau membesarkan Allah, kita memersatukan Allah. Karena Allah lah yang Maha Besar. Jangan kita membesarkan usaha kita, jangan kita membesarkan ikhtiar kita, besarkan Allah dulu. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Ya, kalau dilihat peristiwa Nabi Zakaria itu nggak masuk akal. Istrinya mandul, Nabi Zakaria sudah sepuh, tapi ternyata dengan doa itu bisa menembus batas nalar manusia. Ya, maka Allah lah yang harus dilibatkan dalam setiap langkah kita, dalam setiap ikhtiar kita. Ya, baik, jemaah sekalian Allah, itu Nabi Zakaria dalam berdoa meminta apa? Anak. Satu lagi siapa yang direkam di Quran minta anak? Selain Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim. Gimana doanya? Ada beberapa versi di Quran. Salah satunya doa Nabi Ibrahim yang pendek, Rabbi habli. Hebat ini pada kepala semuanya. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kepada kami anak. Enggak cuma anak, Rabbi habli minas sholihin. Penekanannya ada di terakhir, anak yang soleh. Kalau bicara tentang anak, semuanya kita juga punya anak. Tapi anak yang menjadi investasi orang tua itu hanya anak yang soleh. Anak yang lebih dari harta benda, anak yang melebihi dari kekayaan, itu ketika orang tua mempunyai anak-anak yang soleh. Maka doa Nabi Ibrahim bukan sekedar ya Allah berikan anak. Ya, kalau untuk punya anak, banyak orang nggak pernah berdoa minta anak juga dikasih anak. Tapi yang paling penting adalah kesolehannya. Ya, kesolehan. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada dua nabi yang meminta anak. Satu Nabi Zakaria, yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Sekarang kita tanya sama Bapak Ibu, ada nggak nabi-nabi atau sebagian nabi di Quran yang minta jabatan? Ada nggak nabi-nabi di Quran minta supaya jadi presiden? Ada? Ada nggak nabi yang minta apa ya? Kekayaan? Ya. Tapi kalau kita cari nabi yang minta anak ada di Quran, itu menunjukkan bahwa anak lebih dari kekayaan, anak lebih dari jabatan, anak lebih dari harta benda. Makanya anak dijadikan trending topik di dalam Al-Quran. Oke ya. Lalu kita akan melanjutkan dengan kedudukan anak dalam perspektif Al-Quran. Anak di dalam Al-Quran itu ada 4 kedudukannya. Ya. Pertama, di dalam Quran anak disebutkan sebagai zinatul hayatid dunya. Apa itu? Perhiasan dari perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan itu fungsinya untuk apa? Mempercantik. Ibu. Memperindah, mempercantik. Tahu skincare Bu? Langsung kalau skincare paham gitu ya. Biar apa skincarean? Biar Glowing. Sampai lalat nempel langsung jatuh. Ya. Bu,
Kalau Al-Quran mengatakan anak itu sebagai perhiasan dunia, fungsi perhiasan itu untuk membawa keindahan. Begitulah fungsi anak yang Allah turunkan kepada orang tua. Tujuannya supaya menghiasi rumah tangga, supaya rumah tangga terasa indah. Rumah itu indah loh kalau suara-suara tangisan anak-anak. Coba kalau yang didengerin suara orang tuanya saja, ya, pasti akan jenuh. Coba suami dengerin suara istri setiap hari, jenuh nggak? Jenuh nggak? Pak, Bapak jawabannya nggak usah lihat istri, lihat saya. Takut gimana? Takut. Tapi dengerin suara anak nggak ada jenuhnya tuh Pak. Coba istri nangis setiap hari 3 kali jenuh gitu, tidak ada. Tapi anak bangun tidur nangis, mau sekolah nangis, indah, Pusing. ya. Mbak Maya ketawa kan Mbak Maya? Pusing. Biasanya bapak kan mendengar anak nangis tuh, aduh ribut banget sih gitu. Oh gitu. Ya. Tapi kalau tiba-tiba anak nggak bisa nangis gimana? Sedih jadinya. Nah, kamu tuh nggak bisa nangis, nak. Kenapa kamu melotot? Gitu. Ya, jadi ya itulah suka duka. Ya pasti ada sukanya, bisa ada dukanya. Ya, karena nanti ada gilirannya. Anak itu ada sebagai ujian juga. Nah sekarang kita fokus ke yang pertama dulu ya. Anak sebagai perhiasan dunia. Kita buka dalam surat Kahfi ayat 46. Surat Kahfi itu surat 18 ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu khairun inda rabbik rabbika thawaban wa khairun amala. Sadaqallah. Dibaca terjemah atau gantian boleh? Mic Ya. boleh. Bapak ada yang membaca? Siapa yang baca terjemahnya, Ibu? Ya. Yang udah dibuka. Surat Kahfi surat 18 ayat 46. 18. Udah Bapak ayatnya nggak Bapak? Ya. Borong aja Bapak yang pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa? 8. Surat 18 ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Coba renungi ya. Surat berapa tadi? Kahfi 18 ayat 40. Harta dan anak. Kenapa di Quran harta dan anak digandingkan? Ini menunjukkan bahwa anak itu nggak kalah pentingnya daripada harta. Ya, kan di Quran itu kadang-kadang ada 2 hal yang digandeng-gandeng, sholat sama zakat itu kan berarti sama-sama pentingnya. Ada menyembah Allah, sebelahnya perintah berbuat baik sama orang tua, berarti dua-duanya sama penting. Di Quran ada harta sama anak disandingkan, maka anak itu nggak kalah penting dengan harta. Ada anak yang ditujukan oleh Allah dalam Quran itu sebagai perhiasan dunia, sebagai aksesoris, ya, supaya keluarga itu jadi indah. Ya, tapi ayat lanjutannya apa? Wal baqiyatus sholihah. Wal baqiyatus sholihah, amal-amal kebaikan jauh lebih baik dan menjadi harapan terindah untuk kehidupan akhirat kita. Berarti kalau hanya punya anak, ya mungkin anak itu akan melengkapi keindahan di dunia. Tapi kalau anak supaya bisa menjadi syafaat untuk orang tuanya, maka baqiyatus sholihah. Anak itu didik supaya anak itu menjadi anak yang soleh. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya anak soleh dan solehah, saya ambil contoh gini Pak. Yang dimaksud baqiyatus sholihah, amal yang tersisa dari orang tua. Umpamanya bapak ibu punya anak 4, ya. Satu anak umurnya 50 tahun. Berarti 50 kali 4 berapa itu? 250
tahun. Ibu, bapak sudah meninggal dunia, tetapi bapak ibu ninggalin anak yang soleh dan solehah, maka umur dari anak itu sebetulnya perpanjangan dari amal soleh yang ditinggalkan orang tua. Itu yang dimaksud dengan hadis Rasul riwayat Imam Muslim, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmun yuntafa'u bi aw waladin shalih yad'u. Kalau orang tua meninggal dunia, meninggalkan anak yang soleh, perilaku anak soleh itu akan dialirkan untuk orang tua yang sudah terbujur kaku di alam dunia. Ya, maka kalau kita sadar seperti itu, harusnya kita sebagai orang tua tidak hanya puas ketika kita menjadikan diri kita yang baik saja. Kita harus mewarisi kebaikan untuk anak kita. Kalau hanya baik untuk diri kita yang sekarang sudah umur 40 tahun, paling 30 tahun lagi. Itu pun kalau sampai paling 20 tahun lagi. Tapi kalau kita ninggalin anak ada 4 yang masih kecil-kecil, itu perpanjangan umur kita. Memang umur secara biologis orang tua sudah selesai, tapi umur dari kebaikan anak nggak akan pernah selesai sepanjang anak itu berbuat amal kebaikan. Ya, makanya kenapa Bapak Ibu sekalian, kita diperintahkan untuk mendidik anak, untuk menyekolahkan anak, untuk menyolehkan anak. Karena itu, ya, karena anak-anak itu yang nanti akan menjadi apa? Penyambung dari amal-amal kebaikan orang. Ya, itu yang disebut babiatus. Oke, yang pertama ya. Yang kedua, anak didudukkan oleh Allah sebagai fitnatul hayat itu. Ini yang tadi ada dukanya tadi. Ada anak yang didudukkan oleh Allah sebagai ujian buat orang tua. Oke, kita buka. Sudah ketemu? Belum ya. Coba dibuka surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 28. Surat ke-8 ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun 'azim. Sadaqallahul. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ini yang kedua ya. Jadi anak didudukkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai ujian. Ya. Di ayat tadi ada nggak keterangan anak yang nakal baru ujian? Ada nggak? Berarti di situ secara umum anak lahir ke dunia itu menguji orang tuanya. Apalagi buat ibunya ya. Belum lahir aja sudah menguji ibu. Saat mengandung, ya ada yang ngidamnya parah, ya ada ibu ngidam nggak seperti biasanya. Tengah malam diminta mangga, tapi nggak mau mangga yang dibeli dari tukang buah. Dia sore lihat mangga tetangganya. Malam nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Iya tuh aku pengen makan mangga. Ya besok aja saya beli. Nggak bisa. Saya pengen mangga tetangga sebelah. Ya. Karena suaminya saya, akhirnya apa? Dia manjat tetangga. Ya, begitu sudah dapat mangga, kata suami, mama jangan gini lagi ya Maya, udah sekali aja Mas, ini kan bawaan orok Mas. Ada yang makan apa Bu? Ibunya. Pintar ya Pak ya. Bawa semuanya kalau lagi hamil tuh Pak, bawaan orok. Karena kalau suami sudah bicara orok, udah pasti diem. Ya, dibawa ke mall, Mas aku mau itu ya Mas. Kata orang. Bawaan orok Mas. Pasti dibeli itu, Bu. Udah orok juga, ya. Jadi kalau kita lihat di surat apa tadi? Al-Anfal ayat 28, semua anak yang lahir ke dunia itu Allah jadikan ujian. Jadi jangan kita merasa bahwa ya aku lagi diuji. Kenapa? Anakku nakal.
Jadi seolah-olah anak nakal itu ujian, anak soleh nggak ujian. Sama. Kan disebutkan dalam Quran tidak ada kategori anak, tidak ada ilamu annama amwalukum wa auladukum wa soleh. Sesungguhnya anak yang nakal itu adalah ujian. Anak itu dilahirkan ke muka bumi menguji orang tua. Anak salah itu ujian, anak soleh juga ujian. Ya, jadi jangan merasa kalau diuji anak itu, kalau anak itu nakal. Bu, langsung maju aja. Ayo depan. Ya. Ada bapak sini Pak. Ayo Pak. Bapak sudah sini. Ya Pak. Dekat Pak Ustadz Pak. Pak Ustadznya udah jinak, nggak surat. Ya. Kalau mau wangi dekat sama tukang minyak, dekat tukang las bau, dekat Ustadz bau. Ya, nggak apa-apa ya. Yang penting jangan Ustadz bau. Jadi yang coba kembali ke Al-Anfal lagi, surat ke-8 ayat 28, bahwa anak itu dijadikan oleh Allah sebagai ujian, mau itu soleh, mau itu salah. Dan mungkin ada yang bertanya, kok anak soleh ujian? Ya, itu menguji orang tua. Banyak orang tua justru tidak lulus ketika diuji dengan persoalan anak. Ya, ketika orang tua ditanya, terutama ibu-ibu nih, ketika ditanya, bu, anak itu hebat-hebat, pintor-pintor, cerdas-cerdas, lalu jawaban ibu-ibu, siapa dulu dong? Lulus nggak ujian? Ya, jadi selalu begitu Pak Ibu kalau ditanya masalah. Jadi kalau anak pinter, cerdas, siapa dulu dong? Ibunya. Begitu anaknya nakal, persis kayak bapak. Ya juga ya. Jadi seolah-olah ujian itu kalau anak yang salah, padahal anak soleh pun itu ujian. Ketika orang tua mengatakan, ketika anakku soleh, ketika anakku cerdas, itu kan keberhasilan aku. Loh, kok kita yang berhasil? Bukan kita yang menjadikan anak soleh. Kalau orang tua bisa menjadikan anak soleh, kenapa anak Nabi Nuh itu kafir? Padahal orang tuanya seorang nabi. Apakah Nabi Nuh gagal? Terus kita yang gak Nabi bilang, oh itu kan saya yang menyolehkan, menghina Nabi Nuh, Bapak Ibu. Ya. Kalau kesolehan anak itu yang menentukan adalah orang tua, harusnya anak Nabi Nuh gak kafir, yang namanya Kan'an. Harusnya anak Nabi Adam yang namanya Qabil gak bunuh adiknya, itu anak Nabi Adam kafir karena dia membunuh adik kandungnya yang namanya adik kembarannya namanya. Ya. Nah, berarti kalau kita punya anak yang soleh, maka jawabannya jangan seperti itu. Kok anak ibu soleh, cerdas-cerdas, ibu harus melibatkan Allah. Ya, aku berusaha, aku menyekolahkan, aku ajarkan agama di MT Khairul Nisa. Belajar sama Ustadz A, belajar sama Ustadz B. Alhamdulillah Allah menjadikan anakku soleh. Kesolehan bukan karena Ustadznya, ya. Dan tidak soleh juga bukan karena Ustadznya juga. Jadi jangan nyalah-nyalahin Ustadz. Ya. Jadi hidayah itu semuanya haknya Allah. Ya. Ustadz itu hanya cuma menyampaikan saja. Nih, buka loh Bu, surat sekian, buka ya ayat sekian, hanya begitu. Kewajibannya Ustadz itu. Apakah jamaah itu nanti jadi orang baik atau tidak, bukan urusan Ustadz. Kalau jamaahnya mendengarkan ceramah Ustadz lalu tersentuh dan kemudian jamaah itu menjadi baik, itu yang hebat bukan Ustadznya, tetapi yang hebat Allah sudah membuka hidayah. Kalau Ustadz sudah menyampaikan ceramah, ambil bibirnya, Jubris, Masya Allah. Ya. Ambil bibirnya apa tadi? Enggak ada lah, contoh. Saya ceramah dulu, dapat contoh-contoh dan begini.
Ada ustadz ceramah sampai puluhan tahun, tetap jamaahnya masih brengsek. Bukan berarti ceramah ustadz itu gagal. Kenapa? Wa ma ana 'alaika illal balagul mubin. Kita itu hanya balak, kita itu hanya penyampai. Kita bisa mengetuk pintu rumah seseorang, kita tidak bisa mengetuk pintu hati seseorang. Yang mengetuk pintu hati hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau tadi kan bisa Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan anaknya, Nabi Muhammad kerabat-kerabatnya toh juga banyak yang non-muslim. Ya, jadi kebaikan harus kita kembalikan ke Allah. Maka ketika kita punya anak soleh, itu pun memuji kita. Jangan merasa itu kan keberhasilan orang tua. Ya, nah, anak yang gak soleh juga ujian untuk memuji kesabaran orang tua. Itu tadi kan, bangun tidur nangis, mau sekolah nangis, terus apa lagi? Serba nangis kok. Ya, karena nangis itu memang sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang menjadi sunatullah buat anak-anak. Kalau anak nangis itu biasa, tapi kalau orang tua yang sering nangis, nah itu yang jadi masalah. Jadi biarkan anak itu meluapkan, memuaskan dengan tangisan itu. Karena pada suatu saat dia susah untuk menangis. Ya, ya. Jadi anak yang tidak baik itu ujian orang tua, menguji kesabaran orang tua. Oke, yang kedua, yang ketiga, Allah dudukkan anak sebagai, nah ini yang kita berlindung sama Allah ya. Semoga anak kita nggak termasuk yang ketiga ini. Sebagai apa? Aduul lakum, musuh buat orang tua. Di Quran. Coba dibuka At-Taghabun surah 64 ayat 14. At-Taghabun surah 64 ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Subhanallah. Kita berlindung kepada Allah ya. Semoga anak-anak kita nggak termasuk ayat ini. Ya. Kalau di sini malah disebutkan bukan cuma anak, tapi apa? Istri. Nggak cuma istri, tapi Suami. nggak cuma istri, tapi istri. Ini ayat yang paling disukai sama Bapak. Ya, ini ayat yang biasanya untuk mengelabui istrinya. Ya, tuh lihat tuh di Quran tuh istri. Padahal kalau istrinya sering ngaji dan mengikuti kajian tafsir, kan ayat itu diawali dengan wahai orang-orang yang beriman. Berarti banyak nggak? Banyak orang beriman. Berarti suami di situ bukan satu. Maka karena wahai orang beriman, sesungguhnya di antara anak-anak, ya orang banyak pasti anaknya banyak, orang banyak dan istrinya banyak. Ini saya bocorkan sama ibu, ya. Jadi ada anak, ada istri di dalam Quran itu sebagai musuh. Kenapa kok bukan anak sama suami? Ayo, ternyata ada pesan moralnya. Al-Quran itu membuat redaksi bahasa. Itu bukan sekedar hanya membuat bahasa dengan memahami bahasa secara tekstual. Memang ada pesan tekstual, tapi kalau kita belajar tentang tadabbur ilmu Quran, maka di dalam Al-Quran itu ada pesan moral.
Jadi nggak bisa kita memahami Quran dengan pesan tekstual, dengan pemahaman yang harfiah, dengan pemahaman yang dogma, nggak bisa. Ya, ada pesan tekstual, tapi ada pesan moralnya. Pesan moralnya, kenapa kok istri disandingkan sama anak? Apa pesan moralnya? Ibu, apa pesan moralnya? Karena ibu itu punya kedekatan emosional yang sangat kuat dengan anak. Maka diharapkan kalau ibunya itu solehah, biasanya nih anaknya juga akan solehah. Ya, ini bapak suami lihatin istrinya masing-masing tuh, dengerin. Kalau ibu di sebelah suami langsung cubit, jangan pura-pura ngantuk. Ya. Kenapa anak sama istri? Kenapa anak sama ibu? Karena ibu itu al-um madrasatul ula, ibu itu madrasah pertama untuk anak-anak dan keluarga. Ya. Menurut riset, kalau ibunya baik, ya, insya Allah anak pun akan ikut baik. Bapak tidak baik, ibu istiqomah baik, biasanya anak itu nggak lihat bapak, tapi anak itu lihat ibu. Ya. Maka kenapa dalam Quran beberapa ayat, nggak cuma ayat ini, saya bacakan salah satunya saja. Ya, itu karena seorang ibu itu adalah madrasah. Jadi kalau sekarang ibu ngajiin anak di MT Qaratul Nisa, itu hanya sekedar membantu peran ibu. Nggak bisa terus bapak ibu udah deh, aku mau ngaji tuh di pengajian anak-anak Qaratul Nisa, aku mau pondok pesantren, kan bagus, tetapi itu hanya membantu. Tapi yang paling menentukan terhadap pribadi karakter anak itu orang tuanya, terutama ibu. Ya, terutama apa? Ibu. Maka memang tanggung jawab itu lebih berat ya terhadap anak itu. Ya. Jadi seorang ibu itu kenapa di dalam Islam itu diberikan apresiasi. Minum dulu ya. Kalau sudah hanya minum nggak dikasih minum ya. Silakan diminum Pak Ustadz, makasih. Alhamdulillah. Kalau kita buka di dalam sebuah hadis, kan Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ditanya, ya Rasulullah, di antara orang tua aku bapak ibu, siapa yang aku harus hormati? Siapa? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Baru siapa lagi Rasulullah? Baru bapak. Kenapa tiga? Ibu, ibu, ibu. Karena ada tiga tahapan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu dan tidak bisa diganti peran oleh seorang bapak. Apa itu? Mengandung, melahirkan, menyusui. Maka dari dulu saya tidak pernah mau menyusui. Ya, karena nggak bisa. Kenapa seorang ibu diberikan 3 derajat keutamaan? Karena itu. Belum lagi nanti kaitan dengan mendidik kan. Kenapa saya katakan kalau ibu itu baik, biasanya ibu yang baik akan mudah mentransfer kebaikan pada anak. Coba kita buka sejarah. Nabi Musa itu dibesarkan bukan oleh ibu kandungnya. Ya. Oleh siapa? Istrinya Fir'aun. Namanya siapa istrinya Fir'aun? Asyia. Dibesarkan seorang istri yang solehah. Padahal bapaknya, bapak angkatnya Fir'aun, ya namanya Fir'aun gimana sih? 60.000 setan itu Fir'aun. Ya. Tapi apakah Nabi Musa terpengaruh dengan Fir'aun? Padahal kemana-mana kalau menurut sejarah Fir'aun itu bangga punya anak angkat Musa. Sampai dibawa rapat pleno, rapat kekerajaan dipangku, sehingga suatu saat pernah menarik jenggotnya Fir'aun. Pernah dengar sejarah itu nggak? Mau diceritain? Nah, nggak usah. Ya, nanti yang punya jenggot tersinggung. Ditarik itu sama Nabi Musa, namanya anak kecil bu, main-main ditarik.
Itu saat mimpin rapat penting, itu Fir'aun sampai meringis-meringis, sampai teriak-teriak. Saat itu Fir'aun marah besar. Dia bilang apa? Saya skor, saya tutup rapat ini. Saya mau selesaikan dengan anak kecil ini. Jadi dia meringis, dia teriak-teriak, itu merasa jatuh wibawanya. Dia langsung pulang. Dia bilang sama istrinya, Ibunda Asia, aku akan bunuh anaknya. Kata istri, belum salah apa? Kan dia anak kecil, dia buat malu aku sampai meringis-meringis di depan para pembesar-pembesar itu ya. Aku malu, hilang kewibawaanku. Ya, kenapa? Kata Ibunda Asia, dia menarik jenggotku sampai aku kesakitan. Ya, namanya anak kecil itu biasa. Enggak, dia sengaja nyakiti aku, kata Fir'aun. Namanya aja Fir'aun, lengkap dengan Oon kan? Fir'aun. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya Ibunda Asia, seorang wanita yang lembut itu, nggak mengikuti emosinya suami. Nah, harus begitu. Suami keras, istri harus yang lembut. Begitu. Jangan istrinya keras, suaminya ikut. Ada di sini orangnya. Mana Pak? Ada di sini nggak orang? Ya nggak selesai lah. Keras sama keras, besi sama besi. Ya. Jadi seperti gambaran Ibunda Asia. Bu, kalau Ibunda Asia bisa sabar menghadapi Fir'aun, saya mau tanya, emang suami itu seperti Fir'aun? Enggak kan? Kalau yang Ibunda Asia bisa sabar punya suami Fir'aun, kenapa kita tidak sabar menghadapi suami yang bukan Fir'aun? Ya. Coba kita buka lanjutan kisahnya tadi. Ditenangin Bu, yang itu Fir'aun udah marah besar, jadi tenang. Kan istri. Lalu istrinya bilang, jangan deh kalau kamu bunuh. Enggak, aku akan bunuh. Percuma aku rawat, gitu kan? Kata Fir'aun. Lalu Ibunda Asia tidak kurang akal. Gini aja deh, sudah deh, kalau memang kamu mau bunuh, bunuh aja, nggak apa-apa. Kata Ibunda Asia. Tapi coba kita tes dulu. Kalau memang Musa itu menarik jenggotmu itu karena kepingin menyakiti engkau, berarti memang itu Musa sudah punya akal, dia sudah punya niat. Tapi kalau menarik jenggotmu itu karena gemes, karena dia nggak tahu, ya tolong deh, nggak usah dipersoalkan. Berarti itulah namanya jiwa anak-anak. Gimana caranya? Udah kita tes aja. Gimana cara ngetesnya? Kata Ibunda Asia, coba nyalakan api di sebelahnya Musa, lalu di sekitarnya itu ada makanan-makanan yang enak, ada mainan-mainan yang enak. Nanti lepas Musa kecil, dia akan memilih api atau dia memilih makanan yang enak. Kalau dia sudah punya akal, pasti dia milih makanan. Ya, lalu dites benar-benar. Dilepaslah Nabi Musa, bukan deketin makanan, tapi deketin api. Sehingga tangan Nabi Musa, tangan kecil itu mengambil bara api, ditelan bara api. Dan itulah penyebabnya kenapa Nabi Musa kalau bicara sadar. Sampai di Quran ada doa Nabi Musa kan, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Itu doa Nabi Musa. Nabi Musa itu kalau bicara sama umatnya itu bicaranya agak pelo. Itu sebab waktu kecilnya pernah mengalami marah. Akhirnya Fir'aun ya jadi membunuh anaknya. Apa? Membunuh Nabi Musa. Karena apa? Karena kesolehan dari istri. Dan Nabi Musa menjadi seorang nabi yang kuat, nabi yang hebat. Siapa yang mendidik? Siapa yang mendidik? Maka disinilah pentingnya kalau kita pengen punya anak soleh, nggak cukup hanya kita kasih nama Muhammad Soleh. Anakku saya kasih nama Muhammad Soleh, biar apa? Tapi orang tuanya nggak soleh. Ya, terutama ibunya nggak soleh. Kita kadang-kadang tanpa sadar loh, anak itu perekam yang paling jitu. Apa yang dilihat, apa yang diucapkan orang tua, itu harus direkam oleh anak. Ya, ada telepon masuk,
Mama, ada telepon masuk, Ma. Dari siapa? Itu dari Bu Siti. Bilang aja Mama nggak ada. Bilang aja Mama lagi tidur. Sadar nggak saat itu kita mengajari bohong padanya? Terus suatu saat kita minta, ya Allah jadikan anakku jujur. Ya. Nah, jadi betapa kesolehan orang tua, terutama ibu, itu sangat menentukan terhadap karakter dan kepribadian anak. Makanya kenapa seorang istri nggak diwajibkan untuk cari nafkah? Yang wajib cari nafkah suami, supaya istri, supaya ibu lebih dekat dengan anak. Dekat di sini bukan dekat fisik loh ya. Ada orang ibu yang dekat fisik, tapi anak nggak merasa dekat hatinya, karena kita nggak nyaman buat dia. Dekat di sini bukan dekat secara fisik saja, tapi dekat membawa ketenangan, membawa pesan-pesan. Anak itu merasa nyaman kalau berdampingan dengan orang tua. Ya, jadi bukan hanya kedekatan fisik. Apa arti fisik dekatan dengan anak kalau hati orang tua masih berjauhan dengan anak? Hati kita yang harus dekat dengan anak. Ya, oke ya. Itu kenapa di Quran anak sama ibu dipaketkan. Ya. Lalu lanjutan dari ayat tadi, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ya. Maksudnya musuh di sini apa? Ada orang tua kepingin punya anak soleh, ternyata anaknya salah. Musuh itu kan sesuatu yang kita nggak harapkan. Kita kan kepingin hidup damai. Kita kan kepingin punya anak soleh. Lalu anak kita, belum soleh. Itu kan seperti musuh yang kita nggak harapkan ke akhirat. Itu bahasa Quran. Maka sikap kita orang tua apa Bu? Ayat lanjutannya apa? Fahdaruhum, maka berhati-hatilah menghadapi mereka. Di ayat ini menggunakan kata hati-hatilah, berarti hadapi anak istri itu dengan hati, jangan dengan emosi. Jangan dengan apa? Emosi. Dekati dengan hati. Sadarilah anak itu amanah Allah. Anak itu titipan Allah. Ya, sejelek-jeleknya anak kita, ingat anak-anak kita nggak pernah minta dilahirkan dari orang tua. Kenapa setelah lahir kita yang mana? Kenapa setelah ada kita nggak suka sama anak? Dulu yang pengen punya anak siapa? Ya, saya ulangi lagi. Sejelek-jelek anak kita amanah Allah. Dan anak kita tidak pernah minta dilahirkan dari orang tua. Yang minta anak kita apa? Kalau anak-anak kita tahu bahwa orang tuanya itu galak, sangar, ya, pasti anak kita nggak akan mau menjadi anak. Mungkin anak kita baru keluar, masuk lagi. Baru kepala yang keluar, dia apa? Oh, serem banget apa ya? Masuk lagi. Kalau tahu orang tuanya itu galak, nggak mau menerima, lalu masuk ke perut ibunya lagi, dan di dalam perut dia berdoa, ya Allah, saya kepingin punya orang tua seperti Nabi Muhammad. Ya. Kalau itu kedengaran sama orang tuanya, tersinggung kita. Anak-anak kita tidak pernah minta dilahirkan dari orang tua. Berarti apa Bu? Kondisi apapun anak kita harus kita terima apa adanya. Ya, harus kita terima apa? Ya, jadi nggak usah kita kecewa, mengeluh, nggak usah. Kewajiban kita itu hanya mendidik, hanya mengarahkan. Urusan nanti anak kita soleh atau tidak soleh, kita kembalikan kepada Allah. Jadi nggak perlu orang tua itu jantungan gara-gara anak. Terus setiap pagi jantungan gitu orang tua, sampai turun ke pusar Bu. Untuk balik lagi kalau balik gimana? Ya, aku tuh pusing lah gara-gara anak. Padahal betapa banyak di luar sana yang ada orang tua kepengen punya anak. Ya, tapi anakku nakal. Oke, hari ini nakal, belum tentu hari esok. Saya banyak laporan dari jamaah saya ini, Pak Ustadz, dulu anak yang saya ini, yang ini nih, dulu tuh ya Allah bandelnya, anak ibu setan. Kayak siapa? Ya, durhaka sama suami ya. Masuk bandel kayak siapa? Bapaknya.
pinter kayak yes, hebat ya. Jadi ini saya dapat curhatan dari ibu. Dulu anak saya ini benar-benar Pak itu menguras pikiran. Ternyata setelah saya sudah sepuh, malah dia yang mau pengen saya. Kita nggak tahu siapa anak-anak di antara anak-anak kita yang nanti akan peduli sama orang tua. Ya, dari Nusaid di awal ya, siapa tahu dengan kesabaran orang tua, malah dia loh nanti yang peduli terhadap kita orang tua. Maka rawatlah anak dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Ya, anak itu amanah Allah titipan. Nah, lalu apa langkah selanjutnya? Lihat lagi di surat At-Taghutun ayat 14 tadi. Pesan pertama adalah berhati-hatilah, hadapi dengan hati, jangan dengan emosi. Oke ya. Lalu yang berikutnya apa? Wa in ta'fu, maafkan kalau anak itu salah. Jangan sampai ada orang tua dendam sama nggak boleh. Maafkan, harus legowo. Ya, wa in ta'fu. Yang kedua ya. Terus yang ketiga apa? Wa tasfahu. Isfah itu apa? Pendekatan persuasi. Dekati dengan pendekatan persuasi. Jangan malah dijauhi. Kadang-kadang kan kita melihat anak yang nakal, kayaknya males kita. Ya, akhirnya dia cari orang dekat di luar rumah. Ya, kalau teman dekatnya teman yang baik, kalau teman yang nggak baik bagaimana? Maka kalau tahu anak kita nggak baik, justru kita dekati anak yang nggak baik dengan pendekatan persuasi. Ya, kan prinsip memperbaiki yang nggak baik itu yang baik harus mendekati yang tidak baik. Gitu. Makanya Rasulullah kenapa diturunkan di Mekah? Karena pada saat itu kondisi Mekah banyak orang-orang yang jahiliyahnya luar biasa. Sehingga Rasulullah orang yang baik didekati sama yang tidak baik supaya tidak baik terwarnai dengan kebaikan. Nah, kalau anak kita nggak baik, ngerasain orang tua yang baik, deketin yang nggak baik. Pendekatannya harus pendekatan yang lebih khusus, pendekatan persuasi. Itu kata watas faham. Terus yang keempat apa? Nah ini lebih penting lagi nih. Watal firu. Kalau anak istri lagi kurang baik, maka kita orang tua, kita suami, Pak, disuruh banyak beristighfar kepada Allah. Anak yang nakal, orang tua suruh minta ampun. Berarti ketika anak itu nakal, jangan kita menyalahkan anak. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Banyak-banyak beristighfar karena Allah. Siapa tahu kesalahan anak itu juga bisa disebabkan karena kesalahan kita juga, kesalahan orang tua. Terlalu sibuk kita di luar rumah sehingga kurang peduli terhadap anak. Lalu anak kita nakal, kemudian kita salahkan anak, padahal bisa jadi itu kan kesalahan orang tua yang kurang bisa membagi waktu Tuhan. Maka Quran tidak ada 4 tadi. Berhati-hatilah. Terus apa? Legowo, maafkan anak, dekati dengan pendekatan persuasi. Lalu orang tuanya banyak beristighfar kepada Allah. Jadi orang tuanya yang suruh minta ampun. Jangan bilang, nah kalau minta ampun. Enggak, orang tua minta ampun sama Allah. Kenapa orang tua suruh minta ampun sama Allah? Karena kalau Allah sudah mengampuni dosa orang tuanya, tangan Allah yang nanti akan memperbaiki anak kita, bukan tangan kita. Ya, bukan tangan kita. Maka nggak usah kita paksa tangan ini untuk mendidik anak, tapi kita libatkan pertolongan Allah. Caranya apa? Beristighfar, banyak-banyak minta ampun sama Allah. Biar nanti Allah dengan tangannya, dengan kekuasaannya akan memperbaiki anak. Begitu Pak, kunci Quran. Jadi 4-4-nya tidak ada dalam bahasa Quran itu supaya kita apa? Marah, tidak ada. Supaya kita jengkel sama anak, enggak ada. Semuanya 4 itu menunjukkan agar kita bisa sabar, bisa ikhlas. Yang paling penting yang terakhir dulu. Selama ini kan kalau anak salah, kamu sholat, kamu minta ampun sama Allah ya. Padahal Quran ataupun ayat 64 yang disuruh minta ampun orang tuanya. Ya, karena kalau Allah sudah mengampuni, nanti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Insya Allah. Itu yang berapa?
bukan ketiga ya. Tadi bukan anak yang ketiga sebagai musuh buat orang. Lalu yang keempat, nah ini yang kita harapkan. Ini yang kita dambakan, yaitu anak didudukkan oleh Allah sebagai qurrata a'yun. Ya. Surat Al-Furqan surat 25 ayat 74, 75, 76, 77 kalau mau konkret ya. Al-Furqan 74 sampai akhir surat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Surah Allah. Atau dibaca 74 aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, 74. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Kalau di doa ini beda sama doa Nabi Ibrahim kan. Kalau doa Nabi Ibrahim kan fokus Robbi habli, ya Allah berikan anak yang soleh. Tapi kalau doa di surat Al-Furqan ayat yang ke-74 enggak cuma hanya minta anak, tapi jadikan pasangan. Tadi hubungannya dengan surat At-Taghabun, istri, suami, ini dulu harus soleh. Setelah ini soleh, nanti akan mewariskan kesolehan kepada anak. Berikan pasangan-pasangan kami, anak keturunan kami, qurrata. Berarti kalau pengen punya anak soleh, pastikan perilaku orang tua itu soleh. Ya, pastikan perilaku orang tua soleh. Ya, karena perilaku soleh dari orang tua itu akan menjadi uswatun hasanah. Ya, hari ini banyak orang tua kepengen punya anak soleh, hanya bisa memberi contoh, tapi nggak sanggup menjadi contoh. Ya, yang penting itu menjadi contoh, kesolehan itu yang penting. Hari ini kan kita dulu anak-anak sini. Kamu harus bisa baca Quran ya. Anak tahu ibu kok nggak bisa baca Quran, kenapa suruh saya baca Quran? Ya, anak sudah khatam 30 juz, ibunya Iqra jadi 2 belum khatam. Berhenti ya? Lalu kita menyuruh anak kita, nah ayo nak hafalin nak. Ya, anak itu kalaupun mau itu bukan dasar keikhlasan. Ya, bukan dasar atas kesadaran. Kan nggak enak aja ke orang tua. Tapi ketika orang tua, maaf ya, orang tua hafal Quran, lalu kita nyuruh, nah kamu harus bisa baca Quran. Anak sudah langsung direkam yang ada di pikirannya, pantes kalau bapak dan ibuku belum aku baca Quran, dan bapak itu hafal Quran. Ya. Lalu suatu saat kita ngomong, nah jangan cuma baca ya nak, hafal kamu Quran nak. Ya dia nggak akan bantah, iya kan saya tahu bapak ibu juga baca sudah menghafal Quran. Itu akan menjadi ruh, menjadi energi positif buat anak. Ketimbang nyuruh anak supaya baca Quran, kita Iqra jadi 2 belum khatam, tapi nggak mau lanjutin lagi, nggak mau belajar Quran ini. Beda itu, ruhnya itu beda. Ya, ruhnya beda. Ya, ini saya alami sendiri. Saya nggak pernah maksa-maksa anak saya supaya pesantren, supaya di pesantren apa-apa, nggak pernah. Tapi dia minta. Ya, dia minta. Saya mau di pesantren mana? Serah mau pesantren itu. Jadi artinya apa? Ilmul hal afdalu min ilmil maqal. Ilmu dari perbuatan orang tua
itu lebih baik dari sisi perkataan orang. Karena yang dilihat itu yang akan mudah untuk masuk dalam memori anak. Ya, itu berapa tadi? Yang keempat ya. Nah, bagaimana supaya anak-anak dan pasangan itu menjadi qurrata a'yun? Ya, mau dilanjut ya? Dilanjut. Jadi bisa sampai habis asar. Setuju? Pak Ustadz ya nggak setuju. Ini harusnya ada beberapa season, tapi nggak apa-apa, kita rapel aja ya. Cara agar menjadikan pasangan, terutama anak-anak kita, biar menjadi qurrata a'yun, kita ngikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Haqqul walad 'alal walid ayyusina ismahu wa ayyu'allimahul Qur'an wa ayyarzuqhu rizqan halalan wa ayyuzawwijahu idza atau muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kewajiban orang tua kepada anak 4. Jadi kalau kita kepingin punya anak yang qurrata a'yun, 4 ini mau nggak mau harus dilakukan orang tua. Apa 4 itu? Ayyusina ismahu. Pertama, ini mengikuti sunnah Rasulullah, kasih nama anak dengan nama yang baik. Jadi pendidikan itu dari nama loh. Jadi jangan mengira apa artis buah nama. Oh, nggak baca hadisnya. Kan ada kan anak namanya apa? Syaitoni. Panggilannya Tony. Ada kan? Viral waktu itu. Terus ada nama lagi. Ya kan banyak orang belum tahu makna dari nama, apalagi orang tua ada yang merasa bahwa kalau anak itu dikasih nama dengan bahasa Arab itu nama baik gitu ya. Karena ada kan sebagian orang tua begitu. Siapa namanya anak kamu Bu? Oh, keren Pak Ustadz. Tidak Pak, bahasa Arab Pak Ustadz nama anak saya. Siapa namanya? Muhammad Nurul Munafikin. Nurul Loh kok bagus? Bahasa Arab loh. Padahal artinya jelas ya. Nama yang baik. Nama yang baik tidak harus pakai bahasa Arab. Apalagi anak-anak sekarang Pak, dikasih nama baik, kadang-kadang anak gengsi dengan nama itu. Dikasih nama Aminah. Aminah kan ibunya Rasulullah. Begitu dewasa, siapa nama kamu? Minja. Aminah kok bisa? Anak-anak Minja di sini? Enggak ada kan? Alhamdulillah aman. Anak-anak kita ini nggak paham. Ya, makanya kenapa saya dikasih nama orang tua saya Afdoli? Biar apa? Doa. Yang nggak tahu sekarang Afdol apa tidak, yang jelas saya Afdoli sudah. Ya. Itu kan doa. Bahkan Rasulullah mengatakan, dan ini dibuat fatwa oleh Imam Asy-Syafi'i karena pentingnya nama. Asy-Syafi'i mengatakan bahwa haram hukumnya anak merubah nama pemberian orang tua, kecuali kalau ada uzur syar'i, ada alasan syariat. Seperti tadi nama anak kasih nama Syaitoni, gitu kan? Nah, itu boleh. Tapi kalau nama sudah baik, Imam Syafi'i memberi fatwa haram hukumnya. Ya, merubah nama pemberian orang tua. Kenapa? Karena nama dari orang tuanya itu adalah doa orang tua ke anak. Begitu kita mengganti nama kita, kita memutus doa orang tua kepada anak. Ini nama saya Abdoli. Mungkin orang tua sudah meninggal puluhan tahun, sebetulnya doanya masih ada di saya. Sepanjang nama itu masih melekat di badan saya. Ya, jadi jangan rubah nama. Kecuali kalau panggilan nggak masalah ya. Apa kalau panggilan itu kadang-kadang kan, ya, apa namanya? Itu nggak berubah nama, karena itu hanya panggilan saja. Tapi jangan merubah. Maka di dalam sunnah Rasulullah, prosesi ngasih nama Pak, itu ada sunnahnya lagi. Bukan cuma kasih nama, dibarengi dengan akikah. Itu menunjukkan bahwa pemberian nama itu kalau bisa diberitahukan kepada orang banyak. Undang untuk akikah. Rasulullah itu punya anak namanya Ibrahim, 7 hari setelah lahir diakikahi langsung dikasih nama. Nggak lama meninggal. Jadi itulah sunnah Rasulullah SAW. Jadi mendidik anak bukan sejak TK, tapi sejak kita berikan nama itu sudah merupakan awal kita memberikan pendidikan yang baik kepada Ayub Sinadis. Dan tidak dianjurkan memberi nama anak dengan nama malaikat, nggak dianjurkan.
Ya. Israel. Iya, karena pengen keren gitu kan. Jika anaknya dikasih nama malaikat, nggak tanggung-tanggung. Israel, Israel tahu siapa Israel? Neneknya di kampung lagi sakit, dikasih tahu, Nen, Israel datang, Nen. Padahal ujungnya neneknya lupa kalau begitu, kan lolos tuh nenek, karena gara-gara apa? Itu nggak dianjurkan, kecuali kalau nama malaikat digabung itu boleh, seperti Muhammad Jibril. Tapi kalau tunggal nggak boleh, karena itu berbeda alam. Ya. Jadi sebaiknya nama-nama yang lain. Terus yang kedua, kalau kepengen punya anak soleh dan soleha, yang kedua apa? Wa ayu alimahul Quran, ajarkan anak sejak dini dengan Al-Quran. Atau dalam tafsir juga disebutkan ad-din, ajarkan ilmu agama kepada anak. Karena agama itu fondasi hidup manusia. Anak-anak kita kalau agamanya kuat, agamanya baik, nggak perlu orang tua ngawasi anak. Dia sudah merasa diawasi oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, anakku sebentar lagi mau sekolah di luar negeri. Kalau anak kita sudah kuat agamanya, nggak usah khawatir. Ya, karena dia sudah merasa diawasi oleh Sang Maha Pengawas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka agama harus kita didik sejak dini. Maka ini kegiatan sangat positif ini ya. Anak-anak itu, anak sekarang ngaji kan ya? Anak sekarang ngaji kan? Nah, orang tuanya ngaji. Ini Pak, ini lebih baik daripada bapak nyuruh ngaji ke anak. Karena anak mikir, oh iya ya, pantas mamaku, ayahku nyuruh aku ngaji, no, aku ngaji, ayahku juga ngaji, no, di bawah. Oh pantas kalau ayahku, mamaku nyuruh sholat, aku lihat kok mamaku, ibuku, ayahku juga sholat. Ini yang saya katakan tadi, ilmul hal afdalu min ilmil maqam. Perbuatan orang tua jauh lebih baik daripada 1000 perkataan. Ya, jadi kalau anak ngaji, orang tua ngaji, ini akan saling melengkapi. Kepengen orang tua punya anak soleh, ya orang tuanya berperilaku soleh. Kepengen orang tua kepengen anaknya rajin ngaji, ya orang tua pun senang ngaji. Gitu, harus begitu. Karena orang tua itu guru yang sebenarnya anak-anak kita. Kalau hanya ngandalin guru-guru di sekolah, berapa jam dalam seminggu itu? Enggak dapat apa-apa. Ya, yang menentukan adalah orang tua. Ya, jamaah sekalian, ajarkan anak itu dengan agama, ajarkan anak itu dengan Al-Quran sejak dini. Ya, di dalam sebuah hadis, ketika anak itu agamanya sudah kuat, imannya sudah kuat, maka anak itu insya Allah nanti tidak akan cengeng dalam menghadapi hidup. Karena ad-din asasul hayat, agama itu pondasi hidup. Ini bangunan dikatakan indah, bukan hanya desain yang menentukan pondasi. Pondasinya bagus, kena guncangan nggak akan roboh. Pondasinya rapuh, desainnya bagus, kena guncangan roboh. Berarti pondasi itu sangat menentukan terhadap kuat dan tidaknya bangunan. Maka kekuatan manusia bukan pada fisik, kekuatan kita, kekuatan manusia ada dalam spiritual, ada dalam agama. Ya, kalau kita mewarisi agama yang baik kepada anak-anak kita, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang tangguh, ya, anak yang mandiri, bukan anak mami, bukan anak papi. Insya Allah. Lalu yang ketiga adalah wa ayyarzuqahu rizqan halal. Nah, ini yang penting. Kasih rezeki anak itu dengan rezeki yang halal. Ya. Ada orang tua sudah nyekolahin anak, sudah didik anaknya ke pesantren, tapi anaknya tetap masih bandel. Begitu si orang tua ini curhat sama kiainya kan membaca hadis ini. Ya, dia ngeluh, Pak Ustaz, gimana anak saya? Bukannya anak saya tambah nurut sama orang tua, kok tambah bandel malah di pesantren. Ya, kiai juga punya tanggung jawab kan, nanti dikira di pesantren nggak ngajarin gitu. Lalu dibacakanlah hadis ini. Tiba-tiba orang tua itu menangis histeris, meneteskan air mata.
Pak Kiai, yang salah bukan pesantrennya, yang salah bukan kiainya, yang salah bukan ustadz-ustadznya, yang salah saya orang tua. Karena saya membiayai anak itu dengan uang haram, saya ngasih makan dengan uang haram. Ya. Ini yang ketiga. Kalau pengen punya anak yang soleh dan solehah, ayat zukohu rizqan halal, rezeki yang halal. Sampai Rasulullah mengatakan, inna akbarul masoib idza ra'aitum rajula ila baitihi min rizqin haram. Musibah yang terbesar dalam sebuah rumah tangga ketika suami membawa pulang dengan uang haram. Lalu suami ngasih makan ke anaknya, ngasih makan ke istrinya. Itulah musibah yang terbesar. Lalu sahabat bertanya, kenapa itu dikatakan musibah besar? Kan dia pulang bawa uang banyak ya Rasulullah. Suami membawa uang haram itu sama dengan suami membawa bara api neraka ke dalam rumah tangga. Ketika dia kasih makan istrinya dengan uang haram itu, berarti suami itu telah tega memasukkan bara api neraka ke dalam perut anak dan istrinya. Bukankah itu musibah yang besar? Harusnya seorang suami menyayangi anak, ini malah mengasih makanan dari bara api neraka kepada anak istri. Ibu ya, maka kalau tiba-tiba suami bawa uang yang gak lazim, ya jangan langsung sujud syukur. Ya, ingat kan di sini, mas, kan saya tahu gaji kamu biasanya sekian, gitu loh. Harus kritis. Ya, ini untuk kebaikan. Ya, kok bulan ini kok kamu bawa uang 4 peting? Ya, mas, 4 peting itu uang semuanya mas? Iya, masuk kantor Daud. Langsung istrinya sujud syukur Pak, 3 jam enggak. Jangan, harusnya pelan-pelan mas. Ini biasanya kan gajimu sekian, kok sekarang kok dapat banyak. Mas, bukan aku nggak suka dikasih uang banyak. Siapa sih yang nggak suka? Bukan aku nggak suka kalau nanti aku bisa beli gelang 1 sikut. Bukan aku nggak suka mas kalau kau bawa uang banyak nanti bisa beli TV 100 in, layar tancap maksudnya. Tapi mas, nah itu bu, ini penting. Tapi mas, kalau uang itu bukan uang haram, jangan mas. Kasihani kami anak istrinya. Jangan kau bawa bara api neraka ke rumah tangga mas. Ini kenapa jadi tukang begini? Coba, bisa nggak kayak gitu bu? Oh, nggak ada jawab, ini kan nggak bisa. Jangan-jangan sujud syukur tadi kan? Harus bisa bu. Kan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Kan kita punya kewajiban untuk menjaga keluarga dari siksa api neraka. Jadi kalau istri ngomong begitu, mulia itu. Ya, saya sampai sekarang saya masih ngajar di KPK. Ya, saya masih ngajar di KPK. Zaman Pak Abraham Samad itu lagi meminta kepada DPR supaya KPK itu bukan hanya penangkapan, bukan hanya OTT, tapi ada pencegahan. Maka saat itu dirumuskan, saya sudah ikut diminta rapat pada saat itu, maka dirumuskan kalau pencegahan nggak mungkin hanya dari orang KPK. Jumlahnya berapa orang KPK? Akhirnya dirumuskan, ya, dirumuskan bahwa pencegahan jangan hanya dibebankan kepada orang KPK. KPK hanya bisa mengawasi di mana ya, saat dia bekerja, saat dia ngantor. Tapi yang lebih dekat itu adalah para istri dengan suami-suami yang melakukan korupsi suami. Nggak mungkin di situ nggak tahu. Atau jangan-jangan memang nggak mau tahu. Ya udah bilang seberapa tadi? Bilang sesiku. Jadi tahu sebetulnya logikanya gini. Itu salah satu rumusan saya usulkan gitu. Ya, saya berargumen nggak perlu pakai dalil-dalil yang macam-macam. Kalau orang lain tahu, kalau KPK tahu, ini ada korupsi, ini ada kolusi dan macam-macam. Masa istri yang setiap hari nggak tahu? Cuma yang jadi masalah istri mau tahu nggak? Ketika suami tiba-tiba kok ngajak jalan ke luar negeri, kok tiba-tiba ngajak begini, gajinya yang nggak lazim.
Nggak mungkin nggak tahu. Insting istri itu lebih kuat daripada orang di luar sana. Bilang betul apa yang betul? Mana? Tolong dikasih minum Mbak Maya. Insting istri lebih tajam Pak, Bu, ya. Masa urusan yang kayak begini istri nggak punya insting, sementara suami pulang tengah malam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Kenapa pulang malam? Anakmu dari tadi tuh nangis terus, nggak seperti biasanya, pasti kamu macam-macam. Ya. Insting ibu tahu itu. Nggak mungkin kalau orang yang di luar tahu istri yang setiap hari kan gerak-gerik suami, ya. Pak, Bu, ini sedikit saya sampaikan karena saya yakin insya Allah yang ada di sini mudah-mudahan nggak akan datang ke kantor KPK, ya. Saya yakin di KPK itu Pak ada satu lorong yang itu selalu akan dilewati oleh orang-orang yang jadi saksi atau tersangka. Kalau tersangka sih ya mungkin awalnya untuk saksi dulu. Kan kadang-kadang pertama kali diundang untuk jadi saksi. Nah, untuk jadi saksi kan cuma saksi aja. Hati-hati. Karena kesaksian itu bukan dari mulut kita. Nanti ada satu ruangan ketika orang masuk di sana, di situ, dan ini hanya dimiliki oleh KPK saja. Itu di situ nanti saksinya itu dari gestur. Orang kalau salah itu tangannya gerakannya seperti apa, mata tatapannya seperti apa, kaki melangkah, itu sudah masuk di kesaksian. Baru nanti terakhir baru diinterogasi, baru itu Bapak kok kenal sama itu gimana ceritanya? Itu hanya sekian persen, tapi analisa lebih dari gestur. Jadi nanti kalau jadi saksi ya, kok kayak gitu semuanya takutan ya? Nggak. Makanya pertama jadi saksi, kedua ketika tersangka. Ada analisa gestur itu. Karena orang kalau salah itu sebetulnya gerakan sebagainya. Dan itu biasa insting itu yang paling tahu ibu. Kalau bicara suami, kok tiba-tiba suami kok sering telepon, kok kalau dekat sama aku agak menjauh, itu langsung istri tahu. Kok suamiku nggak pernah pakai minyak wangi, kenapa sekarang pakai minyak wangi? Insting itu muncul, ya, gitu kan? Padahal biasanya suamiku pakai minyak apa? Nyong. Jadi perubahan-perubahan itu yang namanya insting. Jadi tapi saat itu saya usulkan zaman Pak Abraham Samad. Ternyata sudah masuk di DPR sampai ganti periode berapa kali DPR nggak digulgulkan karena nanti ketakutan, ya, suaminya ketakutan nanti ditangkap sama istri. Coba kalau itu dilakukan, saya yakin itu lebih efektif. Kan sampai sekarang ini hanya penangkapan, tapi pencegahannya siapa? Ya orang yang dekat dengan pelaku itu siapa? Ya istri. Itu kan dekat sih. Ya. Oke. Itu yang keberapa tadi? Yang rezeki yang halal. Lalu yang keempat, nah ini saya kayaknya belum ya. Wa ayyu zawijahu idza atau kewajiban orang tua kepada anak adalah menikahkan ketika anak sudah siap. Tapi sini jangan suruh nikah. Nanti kalau punya anak perempuan diajukan disegerakan. Kalau laki-laki tidak boleh diburu-buru. Kalau perempuan sunnah disegerakan. Ya, ada 6 yang dianjurkan Rasulullah disegerakan. Pertama, buru-buru taubat. Kedua, buru-buru sholat. Bukan sholat buru-buru, jangan sampai kebalik. Ya, buru-buru nyuguhin tamu, buru-buru melunasi utang, buru-buru ngumpul jenazah, dan termasuk buru-buru nikahin anak perempuan. Itu sunnah. Ya, baik, saya kira itu kajian kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Ada sesi pertanyaan? Ya, sedikit. Baik, ibu-ibu, bapak ada yang mau bertanya, boleh nanti dapat alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, mau nanya,
putri terlahir dari muslim, tapi diangkat oleh non muslim. Sekarang sudah beranjak dewasa. Cuman pada pengangkatan memang dia tidak berubah agama, dia tetap muslim. Dan sampai saat ini orang tuanya tidak ditemukan. Bagaimana menikahnya dengan wali hukum agama ya? Walinya itu kasih. Ya, berarti ini anak angkat ya. Baik. Kalau bicara anak angkat, Rasulullah juga punya anak angkat. Ya, yang namanya siapa? Zaid. Ayo siapa anak angkat Rasulullah? Kalau cinta Rasulullah harusnya hafal sama keluarga Rasulullah, masa nggak hafal? Ya. Kalau istrinya Ahmad Dhani sekarang siapa bu? Artis apa dari boleh istri, anak, cucu ya, masuk ya keluarga Rasulullah. Siapa anak angkat Rasulullah? Yang bisa saya kasih tahunan. Ini maksudnya hadiah ini tuh filosofinya apa? Enggak kok kasih hadiah apa? Tahunan tuh apa? Pesan orangnya apa? Kalau ibu di sini jarang masak ya. Anak angkat Rasulullah itu namanya Zaid bin Haris. Ada Zaid bin Arqam, ada Zaid bin Harisah, ada Zaid bin Sabit. Kalau Zaid bin Sabit itu salah satu sahabat Rasulullah yang satu-satunya hidup saat perang Uhud dan satu-satunya orang yang menghafal Quran pada saat itu, yang tersisa dari korban perang Uhud. Kalau Zaid bin Harisah itu anak angkat Rasulullah. Saat Rasulullah mengangkat anak, ini saya cerita sejarah dulu ya. Saat Rasulullah mengangkat anak Zaid bin Harisah, itu saking senengnya Rasulullah punya anak laki-laki. Kan anak Rasulullah yang dewasa, yang sampai dewasa cuma satu, Ibunda Fatimah kan. Yang laki-laki kan meninggal, ada di usia 7 hari setelah dikasih nama meninggal, ada di usia-usia kanak-kanak ya. Nah, yang hidup sampai dewasa kan cuma perempuan, Ibunda Fatimah. Nah, begitu punya anak laki-laki, anak angkat, senang Rasulullah. Saking senengnya, kemudian binnya, walinya langsung dinasabkan kepada Rasulullah. Jadi Zaid bin Muhammad langsung dituruni ayat, ditegur sama Allah. Turunlah surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 41. Coba kita. Surat 40 maksudnya, ayat 40 ya. Ini sejarah anak angkat dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Surah Bu, Maya, biar dibaca surat 33 ayat 40. Allah yang menciptakan kamu kemudian bukan. Al-Ahzab surat 33 ayat 40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ya. Baik, surah Al-Lahul. Nah, dari ayat ini apa? Pesan moralnya itu, kalau angkat anak, kita nggak boleh mewalikan kepada anak, nggak boleh membingkai langsung ke anak. Kalau anak itu nggak kita tahu ada nasab mungkin bukan dari orang tua, tapi dari tantenya, dari omnya, maka sebaiknya nama itu didekatkan sama nama bapaknya. Berarti om sama apa? Sama tantenya. Atau kalau om tante nggak ada, dekatkan wali itu kepada yang sedarah juga. Siapa? Kalau dia tahu ada adik sama kakaknya, dekatin binnya itu ke situ. Tapi kalau anak ini kan nggak tahu Pak Ustadz, namanya ya. Ada ini anak itu saya temukan subuh-subuh di tong sampah, namanya. Ya. Jadi saya nggak tahu siapa-siapa. Kan persyaratan sekolah harus ada bin kan. Nah,
angkat, nggak apa-apa. Kalau kondisi darurat kayak gitu kan, ya sudah, kita bin, paman saya nih, anak angkat Zaid bin Abdulli, nggak apa-apa. Tapi tujuannya bukan supaya saya diakui sebagai orang tua. Suatu saat saya punya kewajiban untuk memberitahu ke anak angkat saya bahwa sebetulnya aku, tapi ini sangat sensitif, ini harus hati-hati. Sepertinya mudah diucapkan, tapi kepada anak itu harus betul-betul timingnya pas. Maka maaf ya, saya banyak menghadapi anak-anak angkat, ya, anak-anak adopsi, anak angkat seperti ini. Ketika dikasih tahu bahwa kamu itu bukan anakku, dia nggak memahami ya kejiwaan si anak, timingnya nggak pas. Apa yang terjadi? Dia jadi anak broken. Karena apa? Dalam hatinya, jadi cuma dia nggak ngomong. Bagi bapak jahat, bapak itu memisahkan saya dari orang tua kandung saya. Padahal kan sebetulnya enggak, gitu. Nah, disinilah pentingnya kalau kita punya anak angkat harus dididik agama melebihi daripada anak kandung. Karena apa? Ketika saat menyampaikan kita bahwa kamu itu bukan anakku, sebetulnya kamu itu anaknya si Anul, semuanya ada orang tuanya itu waktu yang paling riskan. Kalau anak ini nggak kuat agamanya, ya bisa jadi dia berbalik 180 derajat. Dia akan membenci kita orang tua. Karena dianggap apa? Kita yang merebut dari orang tua kami. Kita memisahkan dari mereka dengan orang tua. Kalaupun enggak, ini langsung down anak. Ya berarti saya pikir orang tua aku bapak, aku bangga, bapak orang kaya, bapak pejabat. Itu langsung, dan akhirnya apa? Pelampiasannya bukan di rumah. Ya, sepertinya dia, berarti aku anak buangan, berarti anak nggak berguna. Maka kalau agamanya nggak kuat, ya anak angkat itu khawatir. Ya, kan ini kewajiban orang tua angkat loh. Nggak boleh orang tua angkat dan menyembunyikan. Apalagi kalau anak angkat itu perempuan, karena dia harus jadi wali, seperti tadi ya. Harus jadi wali. Kalau masih ada orang tua kandung, ya tetap harus orang tua kandung. Ya. Karena di situ kita nggak ngasih tahu orang tua kandungnya, kita orang tua angkat yang langsung membinkan, otomatis akhirnya kita yang menikahkan anak. Kalau ada wali kandung, izin juga belum, ngasih ijab qabul, ngasih akad juga belum, lalu saya sebagai orang tua angkat memaksakan menikahkan anak angkat saya perempuan, itu sama dengan saya melegalkan zina pada anak angkat saya. Karena nggak sah. Kecuali saya izin sama orang tua kandung. Tapi kalau memang dasarnya dari awal kita kepengen menyembunyikan, kan nggak mau kita. Ada orang tua yang model begitu, enggak usah, biarin aja. Padahal itu sama dengan apa? Melegalkan perzinahan. Karena dianggap nggak ada nikah. Karena nikah itu salahnya 4 kan? La nikaha ila biwaliyin wa syahidaini wa ijab qabul wa mahdi. Tidak dihitung nikah kata Nabi kecuali 4 rukunnya. Pertama apa? Wali. Ini untuk perempuan, ya. Lalu yang kedua 2 saksi, ketiga adalah ijab qabul, dan yang keempat adalah mas kawin. Salah satu di antara 4 itu tidak terpenuhi, maka nggak sah pernikahan. Kalau nggak sah pernikahan gimana? Sama dengan kita melegalkan zina kepada anak. Maka sebaiknya kalau kita mengangkat anak, niatkan litta'awun. Tujuannya mengangkat anak adalah untuk menolong saja. Tidak usah ada niatan biar nanti dia akan di HI kayak seolah-olah kita yang orang tua. Enggak boleh. Rasulullah ditegur kok. Ya apalagi kita yang bukan. Ya karena bagaimanapun yang namanya naluri seorang anak itu tetap akan nyambung ke orang tua kandungnya. Apalagi maaf nih, orang tua angkatnya nggak ngasih tahu, kemudian anak itu punya insting, dia cari sendiri. Waduh bu, itu lebih berbahaya untuk karakter, untuk pembentukan pribadi. Jadi kalau kita mengangkat anak, silakan boleh kan, Rasul pun punya anak angkat, tapi niatkan lita'awun. Jadi suatu saat kita kasih tahu kamu sebetulnya punya orang tua kamu itu di sana. Tiba-tiba, maaf itu ya, anak itu lalu dia kembali orang tuanya. Kita orang tua angkat harus ikhlas. Karena tujuannya mengangkat anak dari tahu apa yang kita berikan ke anak pendidikan nggak akan sia-sia di hadapan Allah. Karena itu Rasulullah melakukan, berarti sunnah kita dapat nilai ibadah di hadapan Allah.
udah gitu. Ini silsilahnya nggak tahu Pak. Kenapa? Jadi kan anak ini terlahir dari agama Muslim. Ya. Yang ngangkat itu adalah non Muslim. Oke. Dan setelah anak ini dewasa, dia ingin menikah, silsilah dia nggak tahu. Jadi apakah boleh Memang atau ada. lagi? Iya, Ya, tidak ada. kalau kondisi seperti itu masuk darurat ya. Kalau dalam keadaan darurat, maka ya Islam itu akan memberikan kemudahan ketika ada hal yang bersifat darurat. Ad-darurat tufidul mahdurat dalam usul fikih ya. Bahwa darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Binnya itu. Ya, kenapa? Nah, Kalau binnya itu gimana? mau nggak mau ya karena memang nggak ada silsilahnya kan, nggak ada keluarganya ya sudah ke orang tua angkatnya. Tapi tadi ada kewajiban suatu saat kita memberitahu. Jadi orang tua angkat nggak boleh menyembunyikan, itu nggak boleh, harus memberitahu kepada. Nah, seumpamanya nih, tiba-tiba kalau saya beritahu juga memang saya juga nggak tahu orang tuanya ada di mana, kasih tahu aja, biar instingnya anak yang nemui orang tuanya. Itu nanti urusan Allah. Banyak kasus-kasus orang tua angkat dia memang ikhlas, lalu dia ngasih tahu ke anaknya, nah gini, anaknya nerima ini. Karena memang anak angkat itu sudah jadi agama dengan baik sebagainya. Lalu akhirnya anak tuh nanya, terus orang tua aku di mana ya Pak? Oh, itu nak, aku sampai sekarang belum tahu. Ternyata anak itu berdoa setiap hari. Nalurinya dia selalu nyebut nama bapak, nama ibunya. Setahun kemudian dia ketemu sama orang tua. Karena pertemuan itu Allah, perpisahan juga Allah. Ya. Jadi saya banyak menghadapi orang tua yang akhirnya merasa kecewa dengan anak-anak angkatnya. Akhirnya saya mulai kulik, tanya dari awal yang salah niatnya. Jadi niat mengangkat anak itu bukan ngambil anak, jangan, niat menolong saja. Sudah. Insya Allah kalau kita ikhlas itu juga nanti akan jadi investasi juga. Karena Rasulullah pun ngangkat anak. Berarti kalau Rasul ngangkat anak, kita melakukan kan bukan bid'ah, bukan mengada-ada. Apa yang dilakukan Rasulullah itu pun akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Begitu ya. Terima kasih Pak. Baik, ada lagi? Ya, yang mana dulu ya? Ya, kalian mau. Coba Bapak ganti minggu terus ya Pak. Oh, nggak ada yang mau. Pak. Ya ini Bapak dulu. Mbak Maya. Dulu aja. Bapak dulu aja. Assalamualaikum Ustaz. Oh, tetap dulu. Saya mau nanya pada prakteknya dalam mendidik anak untuk beribadah. Pada usia berapa tahun ya kita bisa mengajak anak sholat, kemudian niat kita sendiri itu apakah boleh diniatkan menjadi imam atau bagaimana Ustaz? Kemudian yang satu lagi yang kedua, boleh nggak dalam sholat tadi itu kita lafazkan bacaan dan kita keraskan dalam rangka untuk mendidik ibadah? Terima kasih. Baik. Kalau kita melihat hadis Rasulullah, kapan si anak itu disuruh sholat? Itu usia 7 tahun. Muru auladakum bis sholat wa hum sab'i sinin wadribuhum wa hum isyrin. Jadi perintahlah anakmu untuk sholat kata Nabi sejak usia 7 tahun. Dan pukullah kalau anak itu meninggalkan sholat ketika umur 10 tahun. Pukul di sini oleh ulama tafsir bukan pukul fisik. Oke, ini Pak. Ya, ini jangan sampai nanti salah memahami hadis ini. Jadi di sini bisa diartikan apa ya? Ya sesuatu yang membuat anak itu jadi apa? Jadi apa? Ya, mukul di situ bukan mukul fisik, tapi ada pesan bahwa si anak itu merasa rugi kalau tidak sholat. Contoh ini Pak, apa contohnya? Nah, kalau kamu nggak sholat, nanti akhir tahun bapak nggak jadi liburan kamu ke Bali. Itu juga sama. Jadi membuat dia jadi kayak, oh iya ya, nggak apa-apa. Gitu boleh. Jadi mukul itu bukan makna fisik ya. Kan di dalam Islam, yang kekerasan itu akan sering masalah. Justru ketika anak dididik dengan kekerasan, nanti anak kita akan menjadi pelaku kekerasan. Ya, jadi pukul di situ itu bisa namanya, nah, kan kamu pengen sepeda kan, namanya gitu kan, kan kamu pengen sepeda, nah, maka kamu harus sholat. Kalau nggak sholat saya nggak beli sepeda.
Jadi ada sesuatu yang membuat anak itu jadi punya motivasi. Tetapi kan nanti niat sholat anak itu bukan karena Allah, nggak usah mikirin Allah, karena itu dalam rangka untuk ditarbiyah, untuk mendidik dulu. Ya, Allah saja menyuruh kita untuk ibadah, Allah aja masih ngasih embel-embel kan. Barang siapa bersedekah dapat 700, itu kan ya. Maksud salah orang tua mendidik anak seperti itu. Jadi saya kira kata pukul itu bisa dengan cara-cara yang baik. Nah kalau kamu nggak sholat, nanti bapak jadi cari sesuatu yang diinginkan anak, ya, dan itu kita jadikan alasan, gitu, ya. Nah, jadi 7 tahun bapak mau jadi imam sudah boleh, ya, imam. Lalu bagaimana kalau sholat duhur sama asar kencengkan nggak masalah, karena itu kan niat untuk tarbiyah, untuk mendidik saja, supaya anak itu sudah diajari ngaji di Faidul Nisa, akhirnya dia mendengar bacaan bapaknya gitu kan. Nah, supaya dia nanti yang lupa, yang hafal bisa ikutin apa yang kita coba. Itu boleh. Ya, kalau memang tujuannya untuk ditarbiyah. Tapi suatu saat anak-anak kita sudah mampu, sudah bisa baca dengan baik, sudah tahu rakaatnya, ya sebaiknya zuhur sama asar tetap seperti kondisi biasa. Gitu. Satu lagi apa tadi ya? Sudah dijawab tadi. Oh, udah jawab. Oke, baik. Siapa lagi? Satu lagi ya, tanya. Banyak banget. 1, 2, Udah selesai, udah. 4, 5, Waktunya 6, sudah 7. Talonnya cuma 2. 3. Dari Bumaya bawa 10 harus. berat. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita membahas tentang ada di situ anak akan bermusuhan dengan orang tuanya. Itu pemicu terbesar apa ya Ustaz? Dan bagaimana kita untuk mengantisipasi itu? Ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Ya, kalau pemicunya pasti sangat kompleks ya. Kadang anak-anak itu kan dia punya teman di luar, dia punya pergaulan di luar. Kadang-kadang apa yang sudah sering ditemui oleh anak, kadang kan bisa kebawa kepada orang tua. Ya namanya anak ya. Anak-anak itu kan peniru yang paling jitu. Jadi apa yang didengar, apa yang dilihat itu yang akan dilakukan oleh anak. Jadi kompleks sekali. Tapi untuk ini saya langsung kepada intinya saja. Untuk menghindari hal yang seperti itu, mau nggak mau, satu, keteladanan orang tua, dan yang kedua, kita harus didik agama anak itu sejak dini. Dan keteladanan orang tua. Jadi orang tua jangan hanya memberi contoh, tapi orang tua menjadi contoh. Itu ya, menjadi contoh itu. Lalu kemudian agama kita harus didik sejak dini kepada anak. Karena bagaimanapun agama itu apa ya? Agama itu akan menjadi way out, jalan keluar dalam menghadapi apapun persoalan-persoalan di keluarga, di rumah tangga. Jadi anak-anak nanti kalau agamanya baik, dia pasti akan baik dalam menjalani proses kehidupan. Gitu ya. Tapi kebanyakan biasanya itu terjadi saat anak-anak sudah beranjak dewasa gitu. Ya betul. Ya itu tadi saya bilang dari lingkungan tadi kan, dari lingkungannya. Bahkan mungkin sama lingkungan lebih kencang daripada dengan keluarga. Ya, lingkungan sekolah, lingkungan ya. Jadi makanya sebagai orang tua memang kita juga perlu untuk mengetahui lingkungan anak kita, teman-teman anak kita, sahabat-sahabat anak kita. Karena lingkungan itu lebih mempengaruhi, ya, lebih mempengaruhi karakter dan pribadi seorang anak. Jadi dulu ada seorang profesor dari Amerika Dr. Michael Hart kalau nggak salah. Itu pernah membuat riset. Jadi kedekatan itu sangat berpengaruh membentuk karakter, membentuk kepribadian. Beliau risetnya bukan dari manusia, beliau ngambil riset dari hewan. Jadi beliau ambil anak ayam yang baru keluar dari telur, lalu diambil, dipisahkan dari ayam, lalu ditaruh di kandang kambing si ayam kecil ini. Berbulan-bulan kan ayam besar nih. Akhirnya suatu saat dibawa ke lapangan, ayam sama kambing-kambing yang ini bawa ke lapangan,
ternyata ayam ini nggak berpisah dari kambing. Ayam ini nggak mengumpul sama ayam yang lain. Jadi kemana-mana dia ngikuti kambing. Akhirnya di situ digambarkan betapa kedekatan, betapa lingkungan itu membentuk karakter, membentuk kepribadian. Hewan saja yang nggak punya akal karena dekat fisik, dia merasa bahwa temannya itu kambing. Gimana manusia? Gitu ya. Maka kita perlu tahu kalau anak itu sudah mulai menjelang usia remaja itu temannya siapa, terutama teman dekatnya. Nggak apa-apa. Jadi suatu saat kita perlu juga, nah teman dekat siapa sih? Mama gak pengen tahu, nggak apa-apa. Suruh ajak ke rumah. Jadi nanti kita bisa pesan melalui teman-teman anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita kalau diomongin orang tuanya kan diulang-ulang, anak bosan. Tapi yang ngomong teman dekat ini. Kalau anak-anak itu sudah menginjak usia-usia remaja itu, kita perlu tahu siapa teman dekatnya. Ya, teman dekat. Kan dari situ kita bisa berpesan. Minta nomor WA-nya, gitu kan? Dan itu kita lakukan. Dan ternyata efektif. Ya, kadang-kadang dengan sahabat dekatnya itu malah dia dengar. Ya, seperti itu. Masih ada lagi? Ya. Hah? Udah cukup? Sudah. Oh, dikit lagi, boleh. Ini pengalaman pribadi Ustaz, Ya, maksudnya pengalaman sendiri. Di saat anak itu menentukan jodohnya Ustaz, apakah permusuhan antara orang tua dengan anak itu sudah ada gitu Ustaz? Oh, jadi anak mendapat jodoh kurang direstui orang tua ya? Ya sebaiknya ini ya. Sebaiknya sebagai seorang muslim ya, kalau bicara tentang jodoh, kita tidak boleh mendahulukan hanya berdasarkan cinta. Ya, kalau sebagai seorang muslim, kita punya landasan syariat, aturan agama. Bagaimanapun cinta itu perlu. Cinta dalam berumah tangga, cinta dalam mau menikah itu penting. Karena nggak ada rasa cinta nanti bahaya. Ya, tetapi ridho orang tua juga itu sesuatu yang nggak boleh dan tidak penting. Karena bagaimanapun ridho orang tua itu ridhonya Allah tergantung ridho orang. Kan kita menikah bukan karena cinta, bukan berdasarkan faktor hanya cinta saja. Kita nikah itu karena ibadah. Nah, kalau ibadah berarti apa? Kalau ibadah berarti apa? Mencari ridho Allah. Nah, gimana Allah mau ridho kalau orang tua kita aja belum ridho? Jadi sebaiknya gini, bukan ada orang tua itu bukan nggak ridho dengan anaknya, mungkin kurang cukup waktu untuk meyakinkan orang tua. Kadang-kadang anak yang terlalu mendesak, yang terlalu cepat, gitu. Namanya orang tua itu punya naluri. Mungkin saat itu aku nggak setuju. Kadang anak hanya mengambil saat itu, padahal itu hanya omongan saja. Mungkin setelah itu, ketika kita deketin lagi, kita kasih pengertian lagi, itu orang tua sudah berubah. Tapi karena anak selalu melihat ucapan orang tua, ya kan, dianggapnya orang tua itu nggak setuju. Sudah, saya nikah sendiri. Jangan, ada hukum Islam nggak boleh. Jangankan aku ya, jangankan kebahagiaan anak dalam rumah tangga, surganya anak aja ada di ridho orang tua. Gitu ya. Surganya ada di ridho orang tua. Nggak cukup yang namanya anak mau masuk surga hanya dengan sholatnya, ngajinya nggak cukup. Surganya anak itu ketika membahagiakan orang tua. Tapi hari ini banyak anak-anak kali surga terpakai jauh-jauh ya. Dan kalau hari ini anak masih punya orang tua itu surga. Ya, saya kira itu ya kajian kita pada hari ini. Insyaallah. Doa. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita dijawab oleh Allah. Apa yang saya sampaikan semoga menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Mujib as-sa'il. Istajib du'a'ana ya sami'a du'a wa ya Arhamar Rahim. Duhai Allah yang Maha mendengar, yang Maha melihat, yang Maha menyaksikan. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini
masih membawa kebaikan-kebaikan buat kami. Mohon panjangkan usia kami ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik, hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kami. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepada-Mu ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami bukan orang yang suci dari dosa, kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami ya Allah. Ya Allah, awasi anak-anak kami ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah. Awasi dari pergaulan bebas, awasi dari narkoba. Sungguh pengawasan kami orang tua sangat terbatas. Awasi mereka ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil. Demikianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat. Saya kira kegiatan ini jangan cuma dilakukan saat ini saja, ini bagus ini. Ada anak-anak ngaji, orang tua yang ngaji kayak ini, bagus sekali. Ya, semoga